Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan semoga kita pun selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Berjumpa lagi dengan saya Jami Marcella. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan terkait dengan tugas dari ruang kolaborasi, yaitu analisis kasus pembelajaran berdiferensiasi yang di sini disususkan untuk kami terkait dengan kasus SMA. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan yang pertama. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Bu Derana? Bagaimana cara Bu Derana menentukan kebutuhan belajar muridnya? Nah, kebutuhan belajar dalam hal kesiapan belajar murid, caranya yaitu dengan Bu Derana melakukan flip learning sehingga murid diberikan kesempatan untuk mempelajari materinya terlebih dahulu sebelum sesi pembelajaran daring sinkronus. Kemudian, Bu Derana memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui kemampuan awal murid, sejauh mana mereka memahami materi yang sebelumnya sudah diberikan oleh guru tersebut pada saat flip learning. Nah, adapun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, yaitu kebutuhan minat belajar murid yang beragam. Jadi, caranya dengan memberikan media pembelajaran yang beragam, seperti artikel dari koran, video-video, gitu, graphics yang Bu Derina ambil dari internet dan disimpan di Google Drive. Materi yang diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari e-book, video, slide materi, dan juga artikel. Di sini ada contohnya ya Bapak Ibu, di mana Bu Derana ini memberikan berbagai macam materi disesuaikan dengan kebutuhan gaya belajar siswa. Selanjutnya di sini yang terakhir, yaitu kebutuhan profil belajar murid. Caranya dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait materi yang akan dipelajari, bentuk tugas dan cara pengumpulan tugasnya, dan juga kemudian guru tersebut menyediakan waktu khusus untuk konsultasi terkait kendala dalam pengerjaan tugas. Kemudian guru tersebut memfasilitasi murid dalam menyampaikan pendapat baik secara langsung verbal atau mengirimkan via chat room. Sekarang kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini strategi apa sih yang memang diberikan oleh Bu Derina gitu ya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, yang pertama di sini ada diferensiasi konten ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena terlihat sekali ada kegiatan di mana Bu Derina ini memberikan berbagai macam materi ataupun konten pembelajaran yang berbeda-beda terhadap peserta didik sesuai dengan gaya belajar dan juga minat dan kebutuhannya. Di sini adanya pertanyaan pemantik untuk setiap murid juga. Dan yang kedua, di sini ada diferensiasi proses ya. Nah, di mana dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara mandiri. Nah, jadi sebelum adanya sinkronus terkait dengan pembelajaran ini, dengan adanya tatap maya lewat daring gitu ya, Bapak Ibu, jadi sebelum itu Bu Derina itu memberikan pengarahan kepada peserta didik untuk belajar terlebih dahulu secara mandiri. Lalu yang kedua, Bu Derina juga membersamai murid di waktu tertentu, khususnya bagi yang membutuhkan pengarahan lebih gitu. Bagi murid-murid yang memang belum paham terkait dengan materinya, atau misalkan ada yang memang kesulitan bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan tugasnya, itu Bu Derina pun membersamai murid tersebut. Dan adapun dengan cara memberikan kesempatan bagi murid untuk memunculkan
memunculkan kreativitasnya dalam membuat tugas sesuai dengan minat dan juga pemahamannya. Oke, Bapak Ibu, di sini ada pun strategi pembelajaran yang terakhir terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi di sini ada diferensiasi produk atau diferensiasi terkait dengan apa yang akan murid lakukan atau hasilnya seperti apa. Nah, di sini ada kegiatannya yaitu terlihat yang dimana Bu Derina ini mengawalinya dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik gitu untuk menanyakan dan juga memilih produk apa yang akan mereka buat sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya gitu serta kebutuhannya juga. Nah, jadi diferensiasi produk ini yang mereka pilih itu sangat beragam dan juga menyesuaikan dengan gaya belajar dan minat mereka. Dimulai dari website, lalu infografis gitu ya, PowerPoint, blog, video, gitu, poster, tulisan, dan lain sebagainya. Adapun pertanyaan terakhir dari kegiatan ruang kolaborasi, analisis kasus pembelajaran diferensiasi untuk kasus SMA ini, yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkannya. Untuk penilaian yang pertama, di sini ada assessment for learning, yaitu penilaian dalam proses pembelajaran. Nah, di sini Bu Derina pun memberikan pertanyaan pemandu, kuis terbuka, refleksi, pertanyaan pemantik, dan juga rubrik penilaian. Ada contohnya di sini kegiatannya. Pertanyaannya, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa demikian? Ini adalah contoh dari pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Oke, untuk asesmen yang selanjutnya di sini ada assessment as learning. Jadi, assessment as learning ini melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan penilaian. Jadi, adanya penilaian antar siswa seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini terlihat sekali siswa saling berdiskusi dengan teman kelompoknya di room meet. Siswa mengkomunikasikan ide kepada guru terkait bentuk tugas yang akan dikerjakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan terkait dengan tugas ruang kolaborasi tentang pembelajaran diferensiasi analisis kasus SMA telah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.